Suster, saya itu sebenarnya pengen sekolah gitu kan, tapi saya gimana ya, nggak punya biaya. Urus listrik udah, tukang sapu udah, satpam udah, tapi mimpi untuk sekolah tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Merdeka. Merdeka. Kamu hebat. Nah, kenapa kamu hebat? Karena kita lah warga Indonesia. Dan yang kedua, karena kita percaya Tuhan. Dan yang ketiga, karena Indonesia punya Pancasila. Ketiga hal ini menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Bersama dengan saya ada orang yang hebat. Kenapa? Karena berita bilang begini, dari seorang tukang sapu menjadi wamen. Nah, bersama dengan saya ada wamen desa tertinggal, Profesor Paiman. Nah, Prof, terima kasih buat waktu yang indah ini. Ada banyak orang bicara tentang takdir. Ada banyak orang bicara tentang usaha perjuangan. Ada banyak orang bicara tentang anugerah Tuhan. Nah, Prof ini berita-berita tulis dari seorang tukang sapu menjadi wakil menteri. Ah, apa ini? Takdir, perjuangan, atau anugerah Tuhan? Iya, saya kira Tuhan itu memang membuat takdir Ya. atau kodrat. Ya. Ya, tapi ada dua hal. Ada takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia atau diwiradati, ya kan? Ya. Tetapi ada kodrat yang bisa diwiradati. Ya. Contoh misalkan takdirnya Tuhan waktu siang dan malam kita nggak bisa merubah. Nggak bisa merubah. Ya kan? Kematian nggak bisa rubah. Nggak bisa. Tapi kalau rezeki jodoh bisa diubah. Nah, harus ada perjuangan kita. Ya, contoh misalkan Pak Paiman lahir menjadi orang miskin, Ya. mau sekolah saja nggak bisa, putuslah di SMP. Di mana itu? Di Klaten. Di Klaten, Ya, ya. Saya hanya lulusan SMP. Nah, saya percaya dengan bahwa takdir Tuhan, ada takdir yang bisa diminta atau Ya. ada takdir yang bisa diwiradati atau Ya. di ikhtiar. Ikhtiarkan. Maka saya merantau ke Jakarta usia 15 tahun. Nah, kemudian saya menjadi tukang sapu. Nah, waktu berangkat ke Jakarta itu niatnya sekolah atau memang kerja udah langsung? Kerja. Oh. Kerja. Jadi kita sudah buntu, nggak punya keinginan sekolah karena memang udah nggak punya biaya kan. Maka saya yang penting kerja lah. Nah, Ya. kerja karena saya merasa adik-adik saya banyak, biarilah adik saya yang bisa sekolah gitu kan. Saya pergilah. Nah, setelah saya jadi tukang sapu, saya selalu berdoa sama Tuhan, saya beranikan diri bicara sama suster karena saya ini sebagai tukang sapu di Yayasan Katolik, Yayasan Gembala Baik, Yayasan di Gembala sekolahan Baik. Santa Maria Jatinegara. Wow. Nah, saya minta suster, saya itu sebenarnya pengen sekolah gitu kan, tapi saya gimana ya, nggak punya biaya. Nah, akhirnya salah satu suster asrama saat itu Suster Bernadette, ya sudah, kamu nanti tak daftari di itu Yayasan Pendidikan Budaya di Matraman. Nah, Jadi walaupun kerja sebagai tukang sapu masih ingat mau sekolah ini? pengen di sekolah. Setelah saya punya pekerjaan jadi tukang sapu, saya pengen sekolah gitu. Nah, kemudian saya dibiayailah dari Yayasan Gembala Baik, SPP-nya dibayarkan dari Yayasan Gembala Baik. Nah, karena saya juga nggak pernah mikir bahwa saya akan bisa sekolah panjang, maka saya STM aja. Nah, STM elektrolistrik, arus kuat. Kemudian saya cita-citanya, ya udah kamu nanti nangani listrik di sini gitu kan. Setelah lulus STM, saya minta berhenti jadi tukang sapu, saya jadi satpam. Nah, setelah jadi satpam, saya punya ide lagi, wah saya pengen lulusin sekolah lagi nih. Maka saya minta
yaitu shift malam, jadi satpam malam. Nah, siangnya saya kuliah gitu. Wow. Jadi urus listrik udah, tukang sapu udah, satpam udah, tapi mimpi untuk sekolah tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa. Lalu dalam perbincangan kita, Prof sempat bicara tentang memberi atau sedekah. Pengalaman bagaimana ini? Istilahnya gini, sesama orang susah tetap saling membantu. Gimana? Ya, terkadang di kehidupan masyarakat itu Ya. kan selalu menyepelekan tentang sedekah. Iya. Bu, kamu bersedekah, hidup aja susah. Masa saya harus sedekah? Tunggu saya kaya. Sedekah, iya kan? Sedekah itu tidak harus nunggu kita kaya, tidak usah nunggu kita punya uang. Iya. Apa yang bisa kita sedekahkan, kita sedekahkan. Contoh misalkan saat saya sulit makan, ya Ya. kan? Saat itu saya mau yaitu makan. Saya belilah nasi telur. Ya. Begitu saya buka karetnya, adalah datang orang tua, orang lebih 72 tahun lah ya. Nak, saya belum makan 3 hari. Nah, saya akhirnya tersentuh hati saya. Ya. Saya kasihkan tuh nasi itu, ya kan? Ya. Akhirnya saya ngambil air minumnya di plastik kan, saya minum. Terus saya tidurlah di bawah pohon cemara, Ya. ya kan? Kurang lebih tidur 15 menit lah saya. Datanglah orang, saya pikir terantip karena pakaian satpam kan. Nah, ternyata satpam bank seberang. Nah, dikasihlah saya satu kresek gitu. Tak buka, isinya 3 dus kotak Wow. nasi. Ada ayam, ada daging, ada buah. Ya. Nah, ada minumnya juga sekalian di situ. Akhirnya saya langsung meneteskan air mata. Ya Allah, hanya nasi bungkus telur dadar, engkau balas demikian nikmatnya makanan yang engkau balas. Wow, luar Nah, biasa. kemudian Jadi itu cash and carry. langsung, artinya Ya. hari itu juga dibalas oleh Allah. Wow. Nggak nyampe setengah jam soalnya itu. Nah, setelah itulah saya berikrar, saya harus menjadi orang tangan saya di atas supaya saya bisa memberi orang. Karena udah mengalami pengalaman Mengalami bahwa berkat dengan Tuhan keikhlasan. ini ya. Kalau kita Ikhlas. selalu berpikir apa yang bisa kita sedekahkan kalau kita hidup susah, Ya. buktinya saya susah, begitu ikhlas memberikan jatah nasi saya langsung dibalas. Dan bukan satu kotak. Bukan satu kotak, 3 kotak, ya kan? Luar Nah, biasa. setelah itu saya berikrar bahwa hidup saya akan saya abdikan untuk pengabdian sosial bagi masyarakat. Ya. Itu kira-kira. Luar biasa. Ya. Nah, lewati semua perjuangan, akhirnya Bapak menjadi profesor. Lalu kemudian diangkat lagi menjadi wamen desa tertinggal. Dari pengalaman Bapak berbagi, dari pengalaman Bapak bersedekah, kira-kira ini kan posisi yang sangat berat karena ini kan kebutuhan masyarakat, yaitu desa tertinggal. Ada banyak orang kan berpikir, bagaimana ya Bapak dari seorang akademisi yang biasanya cuma urus murid-murid, sekarang urus desa tertinggal, jangan-jangan mampu atau tidak, bagaimana? Ya, yang pertama bahwa keberkahan ini ya yang saya peroleh ini adalah tak luput dari doa orang tua saya, Wow. terutama ibu saya. Ya. Ibu saya ini bagi saya adalah Tuhan yang kelihatan, Wow. Allah yang kelihatan. Oleh karena itu saya harus berbakti, tidak pernah menyakiti hatinya. Apa yang dia minta juga saya turuti. Alhamdulillah saya sudah bisa menghajikan ibu saya, bapak saya. Nah, bahkan saya punya rumah, diminta ibu saya untuk dikasihkan ke kakak saya kasihkan. Nah, sehingga disitulah kenapa saat ini saya diberikan keberkahan atau alias dijunjung derajat saya. Amin. Nah, itu karena doa orang tua. Jadi ikhlas, sedekah, dan hormat orang tua Ya. ini penting ya. Jadi bersyukur, ikhlas, ya menghormati orang tua dan rajin bersedekah. Ya. Nah, terkait dengan jabatan yang saya emban, bahwa saya itu sebelumnya juga sudah punya jabatan yang prestis, jabatan penting yaitu rektor. Oh. Rektor sebuah perguruan tinggi ternama di Jakarta. Ya. Itu nggak mudah. Terus saya juga Dr. Mustopo ini ya. ya Profesor Dr. Mustopo. Wow. Dan saya merupakan guru besar tercepat. Ya, guru besar Wow. tercepat hanya 2 bulan waktu itu. Nah, Dari dokter menjadi profesor. Iya, profesor. Nah, jadi kalau orang mensaksikan loh kekuatan akademik kenapa sekarang ngurusin desa? Iya. Justru saya punya lahir dari latar belakang orang desa. Ah. Saya pernah juga berorganisasi ikut di pengurus asosiasi kepala desa seluruh Indonesia.
juga sebagai sekjen, ya, sekjen pembangunan desa mandiri, ya, atau desa kebangkitan desa mandiri, ya kan. Nah, saya sebagai sekjen. Nah, kemudian memang saya ini orang petani. Saya senang juga dulu kecil memelihara bebek, memelihara kambing-kambing, ya kan. Dan saya juga setelah memiliki modal uang, setelah karir saya bagus, saya juga punya ternak sapi. Wow. Nah, sehingga memang saya melihat Di dunia desa, dunia ya, di darah desa, Bapak lah. desa itu karena saya relawan, saya keliling-keliling. Bahkan saya pernah potensi di Papua, itu salah satu ketua DPD seluruh Jokowi, saya berikan, lahan ini dijadikan aja lahan, maka ditanilah singkong. Itu hampir sekitar 10.000 hektar. Wow. 10 hektar. Di Papua ini? Ya, di Papua. Nah, artinya saya memang punya ide-ide tentang pembangunan desa. Nah, sekarang ini saya diamanai di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wow. Saya melihat bahwa penanganan belum memiliki sebuah prioritas. Nah, kalau keinginan semua nggak akan jadi-jadi, maka kita harus skala prioritas dulu. Kita meningkatkan desa-desa, kita membangun desa tertinggal, atau kita meningkatkan ke transmigrasi. Kita fokus dulu satu-satu. Nah, kalau terkait dengan pembangunan desa melalui dana desa, berarti bagaimana potensi desa yang memiliki sebuah sumber-sumber alam yang saat ini tertutup, maka harus kita buka di publik supaya apa? Menjadi sebuah nilai potensi, nilai dari ekonomi. desa tersebut. Ya, nilai ekonomi kan banyak kan? Ada embung-embung yang sama-sama ini dibiarkan mati. Padahal embung itu tatkala kita dipelihara dan kita bangun, itu bisa menjadi sumber irigasi. Satu. Yang kedua, yaitu tentang desa-desa yang sebenarnya memiliki wisata, memiliki potensi untuk wisata. Indonesia luar biasa. Tetapi selama ini kan tidak ada. Kita mengenal selalu kan hanya desa Ponggo kan. Padahal jutaan desa Ponggo itu ada kalau kita bangun. Nah, kemudian daerah transmigrasi. Kenapa saat ini kok banyak masyarakat yang enggan ataupun sedikit mau bertransmigrasi? Karena satu, di sisi kehidupan sosial di sana, begitu jadi tidak ada sebuah monitoring dan evaluasi bagaimana pemaparan wilayah yang daerah tertinggal itu sudah terbangun. Nah, harusnya ada sebuah monitoring, kemudian juga adanya pengawasan, sehingga daerah-daerah trans yang sudah jadi lahan itu tidak dicaplok atau diambil oleh para dan itu Bapak siap, Pak Menteri siap untuk dan saya siap. Dan saya sudah koordinasi dengan teman saya di Wamen Pertanahan, ya, agraria. Ada beberapa permasalahan tanah-tanah transmigrasi. Maka kita harus bangun, harus kita cek, harus kita juga rencanakan dengan baik. Nah, kemudian di samping saya bisa kerjasama dengan Kementerian Agraria, juga dengan Kementerian Olahraga. Kementerian Olahraga itu. Apa hubungannya? Olahraga ini kan sekarang kan membidik potensi untuk orang-orang kampung, potensi main bola. Sedangkan di desa itu hampir semua desa punya lapangan. Tadinya. Nah, iya, sekarang kan jadi hutan, jadi gak jelas kan. Karena anak-anak sibuk main game. Ya, di samping sibuk main game, tidak ada tata kelola pengurusan lapangan-lapangan tadi. Jadi itu saling menyebabkan masalah ya, karena nggak ada lapangan, anak-anak nggak main. Akhirnya ya, anak-anak nggak main, nggak ada lapangan. Tapi kalau ada lapangannya ada, ya pasti orang akan main di lapangan. Nah, sehingga lapangan itu bisa kita hidupkan kembali, sehingga buat sarana bermain, main bola, main bulu tangkis, main apa, sehingga volley itu kan anak-anak yang tadinya pikirannya dia pengen ikut narkoba, dia ikut geng-geng motor, terus kemudian dia bergabung ke anak nakal, ya, kenakalan remaja, dia nggak ada waktu karena dia akan banyak bermain di lapangan itu, gitu. Sehingga kita perlu juga bersinergi. Di samping kita memanfaatkan lapangan-lapangan desa yang akan bisa menumbuhkan potensi prestasi olahraga bola, kita juga bisa bekerjasama dengan misalkan Kementerian Kominfo. Nah, kita kan ada desa-desa yang memang belum bisa masuk namanya jaringan internet. Ya. Sedangkan sekarang kita di Kementerian Pendidikan
dengan mewajibkan sekolah dengan online. Iya banyak Nah, ya. kita nggak sadari bahwa daerah-daerah banyak yang tidak ada jaringan internetnya, sehingga kan mengganggu, ya kan. Oleh karena itu juga bagaimana nanti membangun jaringan-jaringan internet di desa-desa sehingga desa itu memiliki jaringan internet yang memadai. Gitu, Pak Pendeta. Pak Menteri Pak Wamen hanya punya waktu 1 tahun kira-kira gitu. Mungkin juga kurang dari itu. Bagaimana strategi Bapak untuk begitu banyak yang ada di kepala Bapak, di hati Bapak untuk desa ini supaya maju? Saya punya banyak strategi, tetapi saya ini kan bukan menteri, saya kan hanya wakil menteri, ya? Sehingga nanti segala program ide saya sampaikan ke Pak Menteri, biar tidak ada ketersinggungan, dan saya juga akan taat apa yang harus saya kerjakan. Jadi saya orangnya itu tidak akan melangkahi, saya tetap akan koordinasi, Pak Menteri saya punya program ini, kalau dijalankan saya siap untuk melaksanakan, misalnya seperti itu ya. Jadi saya harus koordinasi. Nah, jangan waktu 1 tahun. Saya itu diamanahi memimpin universitas, itu masih akreditasi C, masih akreditasi B. Saya hanya butuh 9 bulan jadi A semua. Wow. Saat itu dari mahasiswa yang hanya sekian puluh, saat saya di Direktur Pasca Sarjana cuma 15 orang, dalam setahun jadi 1.600 orang. Jadi Bapak sudah biasa urusan memberes-beres ini. Justru tantangan itu saya justru ingin bekerja di dalam sebuah organisasi yang memang penuh tantangan. Kalau sudah ada sih, ya enak aja tinggal tidur-tidur. Itu serunya. Justru saya itu ingin sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain akan saya lakukan dengan baik. Itulah Indonesia, itulah semangat Pancasila, yaitu semangat untuk membangun, semangat untuk memperbaiki, bukan semangat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hari ini kita belajar dari Prof. Paiman, seorang yang dipercaya oleh Bapak Presiden yang baru saja diangkat menjadi Wamen Desa Tertinggal, yang ngurusin tadi desa tertinggal, lalu kemudian daerah transmigrasi, dan butuh dukungan doa kita sekalian sehingga kita melihat bahwa desa-desa yang tertinggal menjadi desa-desa yang berkualitas. Pak Wamen, terima kasih buat waktunya, dan doa kita sukses selalu. Terima kasih. Tuhan menyertai dan doa kita selalu atas Pak Wamen. Terima kasih. Kamu hebat, merdeka. Merdeka.